Pemirsa, jumpa lagi di channel saya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, dan semoga rizkinya dilimpahkan serta selalu dalam lindungan. Kali ini saya mau berbagi bagaimana cara pasang balok ekspansi yang baik dan benar. Ini sudah banyak sih sebenarnya di internet, namun saya tetap ingin membahasnya versi saya sendiri, yang mana ini adalah sebagai dasar nanti ketika teman-teman mau setting ekspansi. Nah, sebelum setting ekspansi, pastikan pemasangan baloknya itu betul dulu. Seperti di gambar ini ya, ini adalah sebagai equalizernya, penyeimbang tekanan ekspansi, dan ini sensing balok ekspansi. Jika teman-teman di lapangan menentukan pemasangan balok ekspansi tidak seperti ini posisinya, maka sebaiknya diperbaiki untuk posisi balok ekspansi. Poin pentingnya pada gambar ini adalah penempatan equalizer ekspansi itu harus setelah balok ekspansi. Itu satu. Kedua, balok ekspansi bagian ujung ini harus menghadap ke evaporator. Yang mana aliran evaporator itu dia ke sini, dan ini adalah untuk return ke kompresor atau jalur suctionnya. Nah, jangan pernah melakukan pemasangan balok ekspansi seperti ini, terus seperti ini, atau seperti ini. Ya, ini ujungnya menghadap ke arah kompresor. Ini tidak boleh. Yang betul adalah seperti ini. Terus, untuk pemasangan equalizernya itu harus berada di setelah balok ekspansi di sini. Nah, tujuannya apa sih harus seperti ini? Balok ekspansi ini akan membaca suhu dingin yang dikeluarkan oleh ekspansi melalui evaporator. Ketika di sini, maka suhu pipa ini akan terbaca oleh balok ekspansi. Maka dari itu, equalizer ini juga mengeluarkan refrigeran di saat ekspansi ini menutup. Jadi, agar pembacaan balok ekspansi ini tidak terpengaruh oleh equalizer, maka balok ekspansi terpasang sebelum equalizer, atau pipa equalizer dari ekspansi terpasang sesudah balok ekspansi agar tidak menghambat pembacaan balok ekspansi, yang mana dia harus memberikan informasi suhu ke ekspansi. Lanjut ke berikutnya. Nah, untuk pemasangan balok ekspansi, ini adalah pipa tembaga atau pipa hisapnya, bagian pipa hisap tadi. Untuk pipa suction ukuran setengah hingga 5/8 inci, balok harus terpasang di posisi jam 1 seperti ini. Dan untuk ukuran pipa suction 3/4 hingga 7/8, balok ekspansi harus terpasang di posisi jam 2. Untuk pipa 1 in hingga 1/3/8 in itu posisi di jam 3. Nah, kenapa seperti ini? Agar pembacaan balok ekspansi ini itu sempurna membaca suhu refrigeran yang di sini. Sebagai contoh, semisal volume refrigerannya itu sekian yang mengalir, maka jika balok ekspansi di sini pembacaannya itu kurang akurat untuk balok ekspansi, maka nanti ekspansi akan tidak sesuai saat pembacaannya. Itulah kenapa balok ekspansi setiap ukuran pipa suction itu ditentukan seperti ini. Kemudian berikutnya, balok ekspansi setelah posisi menghadapnya betul, kemudian posisi kemiringannya betul, kemudian peletakan equalizernya juga betul, yang tidak kalah pentingnya adalah balok ekspansi harus terbungkus oleh insuflex yang akan mengisolasi suhu balok ekspansi. Jadi tujuannya adalah agar balok ekspansi tidak terpengaruh oleh udara yang terhembuskan oleh kipas evaporator dari ruangan itu. Maksudnya, agar ekspansi tidak terpengaruh suhu ruangan, maka balok ekspansi harus terbungkus isolasi suhu seperti insuflex agar balok ekspansi betul-betul membaca suhu return dari evaporator. Itu tujuannya. Jika teman-teman menemukan balok ekspansi tidak terbungkus, sebaiknya dibungkus seperti ini. Dibungkus rapat dan tidak boleh terkena suhu selain daripada pipa ini. Tujuannya agar si ekspansi ini itu betul-betul akurat dalam
membuka atau menutup sesuai perintah dari balap ini. Ini sepele, tapi sepertinya jarang dilakukan oleh teman-teman lainnya. Meskipun ada juga yang betul-betul teratur, tapi saya sering mendapati di lapangan untuk balap ekspansi itu pemasangannya, kemudian posisinya, kemudian terbungkusnya balap itu jarang sekali dilakukan. Seperti itu. Ini adalah syarat sebelum melakukan settingan ekspansi, harus seperti ini dulu balapnya, karena itu nanti akan mempengaruhi hasil. Penyesuaian tekanannya pun akan error. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.